warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta webinar yang sudah bergabung kali ini. Untuk tema kali ini seperti yang sudah disampaikan pada 2 minggu yang lalu, tema kali ini adalah data science dan strategi alternatif pengelolaan arsip yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hendro Margono PhD. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita. Bapak Hendro Margono ini S1-nya di Bandung kebetulan, jadi sudah agak sedikit masih bahasa Sundanya mungkin bisa ini Pak ya. Enggak Pak, udah lupa. Sudah lupa. Jadi beliau S1-nya di Bandung, S2 dan S3-nya di Melbourne University. Beliau juga sebagai dosen Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP di Universitas Airlangga. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di hadapan kita. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum paparan, jadi ada seperti biasa dibagi 2 sesi. Yang pertama paparan, setelah paparan ada sesi tanya jawab. Baik, untuk yang pertama saya selaku moderator mempersilahkan kepada Bapak Hendro Margono untuk sesi paparannya Pak. Jadi silakan nanti setelah sesi paparan Bapak Ibu bisa bertanya, baik bertanya langsung maupun melalui kolom chat. Untuk tertibnya webinar ini mohon mikrofonnya di mute. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bapak Hendro Margono. Matur nuwun Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya terus terang aja ditodong sama Pak Yunus untuk ini nih, presentasi data science. Sebenarnya Pak Yunus ini ahlinya juga nih. Kami memang satu tim ya Pak Sandi ya. Saya, Pak Yunus, sama satu lagi Pak Imam itu satu tim untuk teknik, dosen-dosen teknik di perpustakaan. Ya, jadi sebenarnya Pak Yunus ini juga ahlinya. Cuma nyamar aja Pak Yunus ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di sini saya hanya share knowledge saja ya. Apa yang saya dapat ilmunya dari Melbourne. Ya, dari sana saya share di sini nantinya ya, akan saya coba terapkan di dalam berbagai bidang ya, termasuk arsip ini ya. Pada dasarnya memang data science ini masuk di berbagai bidang ya, tidak hanya bidang bidang penelitian sosial ya, jadi juga masuk pada bidang-bidang arsip, perpustakaan dan lain sebagainya, ya seluruh bidang, ya. Jadi pada dasarnya di sana itu tidak kalau di kita selalu harus sejajar ya, sejalan dengan ilmu-ilmu kita yang dahulu. Kalau saya perpus ya berarti harusnya perpus atau dokumentasi. Tidak, di sana kalau bisa multidisiplin itu diterapkan ya, jadi ilmu itu terus berkembang ya. Nanti ada komputer yang saya dalami itu socio computing ya, terus ada lagi nanti education dan komputer ya, terus kemudian ada lagi ekonomi dan komputer dan bioteknologi dan sebagainya ya. Jadi ilmunya cukup variabel ya, cukup multidisiplin ya. Jadi makanya di sana ilmu saya ilmu gado-gado ya Pak ya, ilmu gado-gado ya. Jadi campuran
ya. Oke, saya akan coba share apa sih itu data science ya, apa itu big data, apa itu dan data mine dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya data science ini sebenarnya tidak asing bagi kita semua ya. Cuma ini ilmu baru ya, ilmu baru yang berkembang saat ini ya, yang masuk ke berbagai bidang disiplin keilmuan ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kaget ya, jangan oh ini kok kayak gini, enggak ya. Pada dasarnya ini sudah dipakai di berbagai bidang ya. Apa itu data science ya? Kelihatan Bapak, Ibu? Ya. Terlihat, Pak. Oke. Apa itu data science ya? Pada dasarnya memang data science adalah multidisiplin keilmuan ya, yang menggunakan metode, proses, algoritma dan sistem ilmiah ya untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi nanti kalau di data science otomatis berkaitan dengan big data, berkaitan dengan database, ya, berkaitan juga dengan data mining, ya. Jadi sebenarnya ilmunya ini ilmu gado-gado, ya, ilmu gabungan berbagai multidisiplin, ya. Pak itu pasti menggunakan algoritma, iya, ya, pemrograman, iya juga, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai ini, nggak perlu terlalu banyak belajar algoritma atau pemrograman, ya. Meskipun sebenarnya ilmu ini ya mau tidak mau harus belajar pemrograman dan algoritma. Tapi itu nggak perlu. Nanti kita bisa akalin bagaimana kita menggunakan berbagai software yang sudah ada, software yang sudah ditawarkan di website itu banyak sekali, yang free, yang bisa kita pakai. Ya, jadi kita nggak perlu membuat algoritma atau pemrograman yang ya advance lah, ya. Otomatis ya data science pada dasarnya ini adalah ilmu gado-gado ya, ilmu multidisiplin ya, terdiri dari statistik ya, data analisis, machine learning ya, metode kali ini memahami analisis artificial intelligence juga masuk di sini ya, untuk memahami dan menganalisis fenomena aktual dari data ya. Jadi otomatis kalau data science ya bicara masalah data ya. Kita tidak bicara masalah hal-hal yang lain, tetapi datanya seperti apa ya, itu yang nanti kita gali di situ ya. Teknik ini mengambil dari berbagai bidang ya, matematika, statistik, ilmu komputer, ilmu informasi dan sebagainya ya. Nah, seperti ini data science ya. Jadi kalau Anda lihat data science ini mencakup semua bidang ya pada dasarnya. Computer science juga iya, business knowledge juga iya, domain dan sebagainya. Matematika statistik juga iya, machine learning juga iya, software development juga iya, traditional research juga iya ya. Jadi pada dasarnya data science ini mencakup seluruhnya ya. Mencakup kesemuanya ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat, wah, kalau statistik kan, oke Ibu, statistik ada statistik parametrik, ada statistik ini macam-macam, ya, regresi dan sebagainya, sudah sampai situ aja. Nah, di data science nanti bisa dianalisis lagi. Dari hasil data itu, dari traditional research itu, diapakan, ya, digali lagi. Jadi penggalian data yang tersembunyi, ya. Jadi digali sampai mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting yang biasanya kita sebut dengan knowledge discovery in data, in database ya, KDD biasanya ya. Nah, otomatis ini berkaitan dengan big data ya. Nah, apa itu big data sendiri ya? Adalah kumpulan data yang ukuran atau tipenya ya besar sekali ya, mempunyai rasional data ya. Otomatis kalau kita bicara masalah database pasti ada relasional data ya. Mungkin di Bapak Ibu apa itu relasional ya, hubungan antar database ya.
Hubungan antar data itu kalau di database selalu ada, ya. Kalau Ibu mempelajari database pasti ada relational database, ya. Kemudian memang volumenya cukup tinggi, ya, cukup besar, ya, kecepatannya juga, variasinya juga banyak, ya, yang berhubungan dengan artificial intelligence, ya, kemudian social internet things, ya, dan sebagainya, ya. Jadi big data itu kalau bisa kita lihat, ya, seperti kayak apa, data-data sensor, perangkat berbagai perangkat audio video, ya, jaringan, vlog, ya, log, terus kemudian web, media sosial, itu skalanya cukup besar, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di web itu bukan hanya informasi, itu adalah data, ya, data yang bisa kita analisis nantinya, ya. Kalau di data science semua yang ada di web itu bisa dianalisis, ya, termasuk webnya, termasuk nanti apa, sosial media, ya, YouTube, Facebook, macam-macam sosial media bisa dianalisis, ya. Yang sekarang saat ini lagi apa, ngetren itu, ya, sosial media analisis, ya, konten analisis, ya, itu bisa nantinya, ya. Nah, big data memang ukuran cukup besar, ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, tidak hanya saat ini memang kita lihat tera, ya, terabyte. Nantinya kepada kalau sudah besar itu sudah mencakup ke zettabyte, ya. Jadi bukan tera lagi, ya, udah berjuta-juta data, ya, yang bisa kita analisis, ya. Otomatis, ya, datanya ada yang structure, ada yang semi structure, ada yang unstructured, ya. Cukup banyak. Ya, ini yang kita sebut dengan big data, ya. Nah, apa dengan hubungannya dengan data mining, ya, data science ini? Data science sudah saya tadi sebutkan bahwa data science ini mencakup dari berbagai bidang, ya. Ya, salah satunya software development, traditional research, termasuk machine learning. Machine learning ini adalah bagian dari data mining, ya. Jadi pada konsepnya data science ini hampir mirip dengan data mining, ya. Ya, jadi mining data, ya, dari berbagai data, dari big data, data warehouse, data robot, data macam-macam yang saat ini berkembang, ya. Ada data government, ada data robot, ada data apa, warehouse, ada macam-macam pokoknya datanya, ya, saking besarnya, ya, sehingga banyak data, kemunculan data sekarang, ya. Nah, data mining inilah salah satu teknik, ya, analitik yang dipakai di data science, ya. Selain statistik yang sudah Bapak Ibu kenal, ya, nanti perlu digali lebih mendalam lagi dengan menggunakan data mining yang kemudian menghasilkan sebuah data yang benar-benar mempunyai value, ya, mempunyai value yang sangat besar bagi decision maker, ya. Nah, di data mining ini biasanya kita kenal dengan knowledge discovery from data atau KDD, ya. Ya, artinya mengekstrak pengetahuan, ya, menganalisis data, pola, arkeologi data, ya, pengumpulan informasi, artificial intelligence, dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali. Kenapa butuh data mining, ya? Ya, karena datanya sekarang sudah besar sekali, ya. Sudah banyak, ya, tidak hanya megabyte, terabyte, sekarang sudah pada zeta dan petabyte, ya. Itu cukup luas, berjuta-juta byte data yang tersebar di dalam web, ya. Kemudian data sistem, komputer society, dan sebagainya, ya. Maka perlu untuk tools, ya, tools yang menganalisis
big data tersebut, ya. Bagaimana caranya? Ya, itu nanti ada teknik-tekniknya, ya. Di data mining banyak tekniknya, ya. Hampir mirip dengan statistik, tetapi di sini berbeda, ya, berbeda sekali, ya. Mirip dengan statistik tapi berbeda caranya, ya. Ya, data-data tersebut bisa kita lihat ya di web, e-commerce, transaksi, saham, arsip-arsip, ya, arsip-arsip yang ada di universitas, dimanapun juga, ya, saking tiap hari terus bertambah, ya, sehingga data yang ada semakin besar, ya. Nah, bagaimana mencari informasi dari data-data tersebut, ya, yang ada di dalam database, maka kita perlu sebuah tools, yaitu data mining, ya. Ya, banyak sekali yang dikumpulkan, disimpan, ya, di web data, e-commerce, ya, grocery stories, bank, kredit, dan sebagainya, ya. Ini kenapa kita butuh data mining, ya. Memang data mining ini berangkat dari ide pembelajaran mesin atau machine learning, ya, yang kita kenal dengan artificial intelligence, ya. Kemudian pengenalan pola, statistik, dan sistem database, ya. Karena memang tradisional teknik yang seperti Bapak Ibu lakukan di penelitian-penelitian itu menggunakan statistik, ya, itu sudah tidak memungkinkan kalau kita menganalisis dengan data yang cukup besar, ya, karena memang perlu sebuah tools yang bisa mengcover seluruhnya itu, ya. Jadi di dalam data mining nanti, ya, mencakup statistik, artificial intelligence, machine learning, database, ya, information system, pattern recognition, ya, semua mencakup itu, ya. Itu data mining, ya. Dia akan mencari data yang ada di dalam database yang kemudian kita analisis, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan, ya, di dalam data mining itu kita kenal dengan knowledge discovery, ya. Prosesnya seperti ini, ya, data yang berlimpah ruah tadi, ya, di web, di berbagai macam database, ya. Kemudian kita analisis, ya. Yang pertama-tama memang kita cleaning data tersebut, ya. Jadi kalau di statistik, ya, Bapak Ibu akan menganalisis angka, ya. Kalau di sini angka, baik angka maupun teks itu bisa dianalisis, ya. Dianalisis. Kalau di data mining ini teks yang kita analisis biasanya kita sebut dengan text mining, ya. Kalau gambar itu kita sebut dengan image processing, ya. Jadi pada dasarnya image processing ini hampir sama, cuma objeknya adalah gambar, ya. Tapi kalau teks itu adalah text mining. Jadi kita menganalisis konten, ya, konten analisis yang ada di dalam database, ya. Kita cleaning, yang kita masukkan ke data warehouse, ya, kemudian kita bangun model analisisnya di data mining, yang kemudian menghasilkan sebuah pattern, ya, pattern dari data tersebut, ya, yang kemudian menjadi sebuah informasi baru, ya, yang kita sebut dengan knowledge discovery in data, ya. Nah, ini, ya, prosesnya, ya, data source di sini banyak sekali, ya, ada dari cloud, bisa dari cloud, bisa dari SQL, bisa TXT, ya, bisa dari database, bisa Excel, dan sebagainya, banyak datanya, ya, yang nanti kita analisis bersama-sama, ya. Targetnya apa di sini, kemudian kita proses menggunakan data mining teknik, ya. Kemudian ditransfer datanya, ya, dalam bentuk statistik, ya, yang kemudian bisa menghasilkan sebuah pattern, ya, pola datanya, ya, yang kita sebut dengan knowledge discovery. Nah, di data mining teknik, ya, itu berbagai macam
teknik yang ada, ya. Adanya classification, regression, outlier detection, ini termasuk prediction, ya. Kemudian untuk description method itu ada clustering, ada association rule, ada sequence pattern discovery, ya. Itu apa, banyak sekali, ya. Classification apa aja? Banyak, ada berbagai teknik. Regression juga banyak, ada beberapa teknik. Outlier detection juga banyak, ya. Clustering banyak juga teknik-tekniknya. Association rule juga banyak, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari satu persatu ini bisa setahun mungkin, ya. Setahun pelajari classification itu gimana, regression gimana, outlier detection gimana, clustering gimana, association rule gimana, ya. Banyak sekali, ya, karena tekniknya cukup luas. Nah, data mining ini, ya, riset-risetnya ada pada beberapa sosial isu, ya. Ada community analysis, sentiment analysis, opinion mining, social recommendation, influence modeling, ya, diffusion prevention, privasi dan security dan trust, ya. Jadi kalau untuk analisis arsip, ya bisa mungkin masuk pada opinion, ya, opinion mining, ya, content analysis, ya. Jadi kita memining berbagai teks, ya, yang kemudian kita bisa hasilkan sebuah informasi, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ya, contohnya text mining seperti ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di berbagai media terus muncul seperti ini, ya. Ini jangan dianggap ini, gambar apa itu, ya. Seringkali ini, ya, pada waktu saya tanya mahasiswa saya dan teman-teman saya itu selalu, gambar apa itu, nggak bunyi itu, gitu, ya. Ini gambar kok kayak gini, ini apa ini? Kok ada tulisan data experience, ini namanya word cloud data, ya, word cloud data. Jadi kalau Bapak Ibu di statistik bisa, ya, semacam hampir sama dengan frekuensi, ya, frekuensi kemunculan data, ya. Kalau di kita namanya density, ya, density data, kepadatan data, ya, di mana word cloud ini dimunculkan bahwa kata data itulah paling banyak munculnya atau frekuensinya paling tinggi, ya. Jadi semacam apa ya, mirip-mirip dengan statistik tapi berbeda ininya, tekniknya, ya. Jadi yang hijau ini yang hampir sama. Jadi kalau hurufnya agak tebal itu frekuensinya agak banyak, ya. Jadi kalau yang hurufnya kecil itu frekuensinya kecil, ya. Jadi ini kepadatan data, density data, ya. Data yang muncul seperti ini nanti, ya. Jadi Bapak Ibu jangan, kalau mahasiswanya ada yang memperlihatkan hasil risetnya seperti ini, jangan dibilang, wow itu nggak bunyi itu. Enggak, ya. Ini salah satu hasil dari frekuensi data, ya, atau density data kalau di computer science, ya. Ya, seperti ini, seperti yang sebelah ini, ya. Yang sebelah ini adalah hasil text mining dari message-message yang ada di sosial media, ya. Jadi banyak sekali nih, ya. Anda bisa lihat kata mana yang sering muncul, termasuk di bawah ini, ya. Banyak kata-kata, baik kata-kata swear word, ya, kata-kata kasar, ya. Ada juga kata-kata yang bagus, ya, kata-kata yang menyanjung dan sebagainya, ya. Jadi hasilnya seperti ini, ya, ini density data, ya. Makanya ini ada message-nya yang gabung ini, ya. Ini message yang sering muncul, ya. Nah, di data mining ini atau data science, ya, itu juga bisa dipakai untuk menganalisis jaringan, ya. Jadi follower, friends, dan lain sebagainya, ya. Termasuk ini, makanya teknik ini dipakai, ya, di
Amerika Serikat sama Australia untuk menganalisis atau mencari networking dari teroris, ya. Jadi teknik ini sangat bagus sekali, ya, dipakai di sana, ya. Bagaimana menganalisis jaringan mereka, ya, sehingga bisa dideteksi, ya. Oh, kalau namanya si Bowen ini, ya, punya hubungan dengan si Gili, Chrysler dan sebagainya, ya. Nah, ini bisa dicari, dideteksi dengan teknik ini, ya. Teknik ini cukup bagus, ya, untuk mendeteksi berbagai jaringan, ya. Makanya kalau Bapak Ibu masuk di Amerika atau di Australia itu akan di-scan dulu wajahnya, kemudian scan namanya, kemudian masuk database mereka yang kemudian dianalisis apakah Anda punya hubungan dengan si teroris atau bukan, ya. Kalau ada hubungan maka Anda bisa dideteksi, maka Anda ditangkap, ya, diintegrasi, ya. Jadi tekniknya cukup ampuh ini, ya, cukup bagus dipakai. Termasuk mencari korelasi antara berbagai jurnal, ya, terms yang ada di berbagai jurnal, ya, yang ini biasanya kita sebut dengan bibliometrik, ya, bibliometrik. Jadi mencari korelasi kata-kata atau terms yang ada di dalam international jurnal, ya. Umpamanya seperti ini, landscape apakah punya hubungan dengan growth atau reduction atau lain sebagainya, ya. Ternyata di sini cukup rumit sekali, ya, banyak sekali korelasinya. Jadi landscape ini bisa term landscape ini mempunyai hubungan dengan land, agriculture, ya, habitat, ya, kemudian ada di sini erosion, sediment dan sebagainya. Ya, dia punya korelasi. Dan di sini bisa dilihat korelasinya, ya. Jadi kalau lihat kayak gini memang mumet, ya, tapi ini salah satu teknik mencari korelasi antara berbagai terms yang ada di jurnal, ya. Nah, ini salah satu contohnya berbagai macam teknik yang ada di data mining, ya. Ada linear regression, ya, linear classification, kemudian decision tree, a priori, kemudian k-mean cluster, ya, dan berbagai macam, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di beberapa buku yang menjelaskan tentang teknik-teknik yang ada di dalam data mining. Cluster, ya, clustering salah satunya adalah suatu metode penganalisis data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi. Nah, biasanya kita sebut dengan unsupervised learning, ya, merupakan salah satu metode pengelompokan data, ya, karena dia tidak ada label datanya, ya, makanya kita sebut dengan unsupervised learning, ya, itu yang kita sebut di clustering, ya. Banyak sekali clustering. Nah, ini saya ambil hanya 2 contoh. Ada k-mean cluster dan k-mean-weight cluster, ya. Dia mencari distance antara objek satu dengan objek yang lainnya. Makanya rumusnya seperti ini, ya. Penjumlahan dari distance objek satu dengan objek yang lainnya. Apakah dia membentuk centroid sendiri? Tidak, ya. K-mean cluster, k-mean cluster maupun k-mean-weight, mereka membentuk centroidnya sendiri, ya. Dari data itu mereka belajar dari mesin learningnya sendiri, dia belajar sendiri, ya, tanpa kita harus membuat centroidnya, ya. Mereka sendiri yang membuat, ya. Jadi dari distance-nya ini dihitung, ya, kira-kira dekat dengan data mana yang kemudian membentuk sebuah centroid, ya, centroidnya sendiri ini, ya. Jadi ini mengelompok dengan sendirinya tanpa kita harus mengelompokkan, ya. Makanya kita sebut dengan machine learning, ya. Machine learning dia mengkelompok dengan sendirinya tanpa harus kita kelompokkan, ya.
Nah, ini salah satunya ya, ini umur, berdasarkan income, kemudian pendidikan dan sebagainya. Nah, nanti kalau datanya cukup banyak seperti ini gambarannya, ya, ini ada apa sentroidnya, ya, di sini. Ini mengkelompok dengan sendirinya, ya, tanpa kita harus kelompokkan, ya. Jadi sebenarnya teknik ini membantu Bapak Ibu untuk mengkelompokkan secara otomatis tanpa harus mengkelompokkan dengan sendirinya. Dengan manual, sorry. Ya, salah satunya juga ada ini ya, similarity, ya. Kalau tadi ini kita hitung dari distance, kalau similarity ini kita hitung dari sudutnya, ya. Jadi banyak tekniknya clustering ini, ya. Kemudian ada kita kenal dengan association rule discovery, ya, atau association rule mining, ya. Association rule mining ini biasanya mencari sebuah pola, ya, pola atau frekuensi data, ya. Jadi pola datanya seperti apa? Ya, kalau Bapak Ibu lihat, ya, orang kalau beli nasi atau kalau di grocery, ya, orang kalau beli roti sama mentega kecenderungannya akan beli apa? Nah, itu bisa diprediksi, bisa diketahui, ya. Ya, ini memang association rule ini basis basis informasinya, basis ilmunya dari market basket analysis, ya. Jadi kalau orang membeli, jadi transaksional itu direkam sama mereka, ya, direkam transaksi pertama sampai transaksi N, ya. Nah, nanti bisa diketahui kalau orang membeli itu tadi roti sama mentega, kecenderungannya membeli apa? Apakah membeli mesis atau membeli telur atau membeli apa? Ya, tapi itu dari datanya, ya, bukan dari prediksi-prediksi yang lain, tapi dari data yang muncul seperti apa, ya. Nanti ada perhitungan, cara perhitungannya seperti apa, ya. Nah, ini salah satu contoh, ya, record datanya seperti ini, ya. Di dalam association rule ada yang namanya support count sama confidence count, ya. Ini adalah thresholdnya untuk mencari pola datanya, ya. Nah, di dalam association rule ini ada yang kita sebut dengan a priori property, ya, di mana semua non-empty subset itu harus frekuen, ya. Jadi kalau yang tidak frekuen maka mereka ignore, ya, tidak dihitung atau tekniknya seperti ini, ya. Pertama scan, kemudian join step, kemudian prune step, ya. Nah, ini sudah saya bikinkan, ya. Perhitungannya, ya. Item pertama, item kedua, item ketiga dan sebagainya, spot count-nya berapa dan semua itu dari datanya ini, ya. Nah, nanti dari hitungan ini maka muncul perhitungan confidence, sehingga kalau kita confidence threshold-nya 70%, maka yang masuk trennya adalah ya itu tadi I1, I5, ya item 1 sama item 5 kecenderungannya akan orang itu membeli I2, atau kalau orang beli I2 sama I5 kecenderungannya akan membeli I1, ya. Begitu juga kalau orang membeli I5, ya item kelima, kecenderungannya akan membeli item 1 dan item kedua, ya. Itu teknik association rule, ya. Ini hanya saya jelaskan hanya tiga teknik aja, ya, karena nanti pasti pusing, ya. Karena teknik ini yang teknik dasarnya aja, ya. Kalau berbagai banyak teknik nanti pusing, nggak ngerti, ya, karena memang tekniknya cukup luas, ya. Nah, classification ini kita sebut dengan supervised learning, beda dengan clustering tadi. Kalau clustering unsupervised, kalau classification ini supervised learning, karena dia belajar dari previous data, ya. Ada namanya training set, training data, ya.
dari belajar dari training data yang kemudian dipakai untuk menganalisis in the next data. Jadi ketika ada data seperti pemodelan seperti ini, itu akan kecenderungannya masuk pada kelas apa, ya. Nah, seperti ini, ya. Training data, dia belajar, kemudian pemodelannya seperti apa, kemudian di-apply, new datanya ini testing data, maka kemudian bisa dilabeli, diprediksi bahwa oh data ini termasuk A dan B dan sebagainya. Nah, di classification ya, ini contohnya ya, contoh yang paling sederhana ya, logikanya ya, di sini training data ya, namanya Sandy, umurnya muda, income-nya low, kemudian ini label datanya ya, loan decision-nya ada risky ya. Kemudian Bill young, income-nya nggak ada, maka bisa juga low ya. Ini ya, ini loan decision ini adalah label datanya. Maka dari training data ini dipelajari ya. Dipelajari machine learning menggunakan classification algoritma ya, jika umurnya muda kemudian decision-nya adalah risky. Jika umurnya muda, income-nya high, then decision-nya safe, ya bisa dikasih peminjaman. Nah ini dipakai di bank, ya. Bank sekarang pakai ini, ya. Jadi makanya data Bapak Ibu selalu dimasukkan di dalam data mereka, ya, di data mereka yang kemudian secara langsung akan menghasilkan sebuah label data. Oh, kalau income-nya rendah, ya umurnya sudah tua, wah kemungkinan sangat riskan kalau dikasih peminjaman, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian model data tersebut, ya, model data ini itu diterapkan di dalam testing data, ya, data yang berikutnya, ya. Jadi umurnya rendah, income-nya ini dan sebagainya, kemudian diterapkan sehingga menghasilkan sebuah prediksi, oh ini adalah riskan atau tidak, ya. Nah, salah satu contoh yang paling bagus ya, advance yang cukup sering dipakai saat ini itu classification neural network, ya. Dia mengadopsi dari otak manusia, ya. Tekniknya mengadopsi dari otak manusia, ya. Di sini ada dendrit, xioma, sinopsis dan akson, ya. Nah, sinapsisnya ini, ya, ini inputnya I1, I2, I3, ya, item 1, item 2, item 3. Kemudian ada weight-nya, ya, di sini ada dendritnya, ya, weight. Kemudian xiomanya ini perhitungannya, kalkulasinya. Kemudian akson ini ada fungsional, ya, fungsionalnya, kemudian menghasilkan output seperti apa di sini, ya. Jadi memang menggunakan teknik neural network, mengadopsi dari otak manusia, ya. Jadi classification dan prediction ini ya memang diuntukkan untuk akurasinya cukup tinggi, ya, speed-nya cukup cepat, robustness, ya, scalability, ya, skalanya cukup besar, interpretability, ya. Nah, kalau diterapkan di e-dokumen bagaimana? Kalau di dalam arsip, ya, ini dokumen, ya, dokumennya di arsip, ya. Kemudian kita scan dalam bentuk soft copy dokumen masuk ke dalam sistem e-dokumen, ya, kearsipan. Ini termasuk surat-surat, pemrograman kegiatan, laporan, perizinan, dan sebagainya, yang kemudian bisa kita analisis menggunakan berbagai macam teknik, ya. Bisa juga Association Rule untuk memprediksi pattern, pola datanya seperti apa, ya, pola surat-suratnya, dokumennya seperti apa, pola program kegiatannya seperti apa, pola laporannya seperti apa, perizinannya polanya seperti apa, ya. Itu dianalisis di sini, ya. Bisa pakai cluster, ya, cluster analisis, ya. Jadi dikelompokkan secara otomatis, ya. Machine learning belajar dari situ, ya. Nah, maka dikelompokkan dengan sendirinya, ya. Antara surat
dengan kegiatan program, dengan laporan dan perizinan. Ya, jadi karena ini multivariabel ya, atau multidimensional ya kalau di computer science itu cukup luas. Jadi bisa dianalisis bersama-sama. Yang kemudian kita hasil dari situ akan mengkategoris, ya, mengkategorisnya dokumen, ya. Jadi dikategoriskan, oh ini dikategoriskan dalam bentuk subjeknya, ya. Kemudian oh ini masuk pada bidang pembangunan, informasi bidang pembangunan, polanya seperti apa, ya. Terus kemudian grupnya, grup apa, surat-suratnya, laporannya itu seperti apa, ya. Kemudian prediksinya nanti kalau ada surat dan perjanjian atau laporan seperti ini itu akan seperti apa, ya. Jadi itu, ya. Jadi bisa dimasukkan dari berbagai, termasuk bidang ekonomi, tata usaha, kepala arsip dan sebagainya, macam-macam, ya. Kalau ini dijelaskan cukup luas, cukup banyak, ya, masih banyak ini. Nah, ini hanya salah satu contoh aja, ya. Seperti contoh ini ya, tadi saya menemukan di ada penelitian, ya, penelitian tentang pengarsipan, ya. Pengarsipan salah satu contohnya adalah di kelurahan, ya, menggunakan teknologi informasi, mereka mengarsip surat-suratnya yang kemudian dianalisis, ya, menggunakan naive Bayes. Ya, kemudian ini salah satu contohnya, ya, menggunakan naive Bayes, di mana ada pengujian, ya, jumlah data training, jumlah data testing, akurasi, sensitif dan spesifikasinya. Jadi nanti data itu apakah masuk di kelas mana, ya, masuk di kategori apa, ya. Nah, di sini memang untuk classification ini tergantung dari data trainingnya. Semakin banyak data training, maka akurasinya akan semakin tinggi, ya. Bukan pada data testingnya, ya. Jadi yang paling memungkinkan untuk akurasinya cukup tinggi adalah pada data trainingnya. Jadi pemodelan data modelnya seperti apa. Kalau ini semakin banyak, maka deteksinya akurasinya cukup tinggi, ya. Seperti halnya kalau Anda lihat deteksi cuaca, ya, ini dipakai di weather, ya, pendeteksian perakiraan cuaca, ya. Cuaca bisa dideteksi nanti jam sekian itu dengan angin dan kecepatan angin sekian, kemudian cloud-nya, ya, awannya tebal atau tidak, ya, kemudian ada panas atau tidak dan sebagainya, itu nanti bisa deteksi, oh jam sekian hujan, oh jam sekian berhenti, jam sekian hujan lagi dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu lihat di smart mobile phone Bapak Ibu pasti lihat itu, ya. Nanti per jam itu bisa kita lihat, oh hujan, oh tidak, oh hujan, oh tidak dan sebagainya, ya. Itu karena menggunakan teknik ini, ya. Jadi teknik data mining, ya, big data, ya. Nah, ini perbandingan aja hasil perhitungannya, ya, akurasinya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat semakin tinggi data trainingnya, maka akurasinya pun cukup tinggi. Semakin rendah data trainingnya, maka akurasinya pun cukup rendah. Karena modelnya sedikit, ya. Kalau modelnya cukup luas, cukup banyak, maka prediksinya semakin tinggi. Nah, itu aja Bapak Ibu yang bisa saya share-kan, ya. Monggo kita bisa diskusi bersama-sama untuk data science ini. Monggo, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita ini menarik sekali nih topiknya. Jadi memang bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hendro terkait data science yang begitu kompleks, sehingga ini sangat strategis untuk bagaimana pengelolaan arsip ke depannya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kedua, kami persilahkan apabila ada Bapak Ibu yang pertanyaan terkait paparan tadi yang disampaikan oleh Bapak Margono, kami persilahkan baik bisa langsung bertanya
maupun boleh melalui kolom chat. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Pak Sandi ingin sedikit. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Pak Hendro di paparan yang cukup menarik ya. Walaupun buat saya karena tidak belajar di situ Pak, jadi bingung juga Pak. Ada satu hal Pak yang ingin mendapat pencerahan nih Pak. Terkait AI Pak ya, Artificial Intelligence tadi Pak. Ya kalau di dunia prodi saya itu ada yang namanya otomasi ya, otomatisasi kearsipan, otomatisasi pekerjaan kantor. Nah terkait dengan AI Pak ya, Artificial Intelligence ini, pengalaman Bapak di luar Pak, adakah yang sudah menerapkan terkait pengelolaan dokumen Pak, baik itu dokumen ya perkantoran ataupun mungkin juga di bidang Bapak di bidang perpustakaan Mbak. Sejauh mana tuh AI itu sudah mereka terapkan Mbak. Nah, karena itu sangat menarik Mbak kalau di dunia kearsipan misalnya sekarang mencari arsip itu ya menggunakan apa, kalau AI itu kan biasanya ada terkait dengan tool-tool tertentu Pak ya. Apakah itu robot atau apa gitu. Nah, sekarang kan di dunia kearsipan seringkali orang itu males Pak mencari arsip karena mungkin arsipnya sudah terlalu lama, kotor, bau dan sebagainya Pak gitu. Nah sejauh mana tuh Pak peran AI kalau dikaitkan dengan apakah itu pencarian ataupun mungkin secara umum pengelolaan dokumen Pak. Terima kasih Pak Hendro. Sebenarnya Bapak Ibu sudah sering berhadapan gitu ya Pak Adeng ya. Iya. Terima kasih informasi pertanyaan itu. Sering berhadapan ya. Pak Ade kan sering menggunakan Google. Betul. Ya, untuk mencari dokumen, untuk mencari data. Nah, itu sudah menggunakan AI, Pak. Menggunakan artificial intelligence, menggunakan data science. Oh, data science ya. Iya. Jadi tekniknya mereka ya. Jadi Bapak Ibu searching menggunakan query yang sudah dimunculkan di Google, itu direkam sama dia di dalam big datanya mereka. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, sebenarnya kita itu berhadapan terus ya. Contoh yang sederhana yaitu tadi Google ya. Google itu sudah menggunakan itu, disimpan searching Bapak Ibu yang saya ingin mencari ini dan sebagainya, itu disimpan sama mereka. Kemudian ditampilkan hasilnya. Kemudian Bapak Ibu membuka. Nah, itu direkam di story-nya mereka ya, di repositorinya mereka. Nah, kemudian disimpan, kemudian ditampilkan lagi ketika ada pengguna yang lain ya, pengguna ya mungkin kalau Pak Ade mencari dokumen A, kemudian Pak Yunus mencari dokumen A lagi juga, tetapi di tempat lain. Nah, itu nanti rekaman dari Pak Ade itu dipakai ya, menggunakan data science, teknik-teknik data science termasuk artificial intelligence-nya, kemudian machine learning-nya itu, kemudian ditampilkan ketika Pak Yunus mencari itu, ya. Caranya ya memang belajar satu persatu, Pak Ade, ya, yang seperti saya bilang tadi, ada association rule, ada classification, ada clustering, ada macam-macam, ya. Itu belajarnya cukup lama, ya, satu persatu, nggak bisa saat ini, ya. Itu hanya sebagai contoh saja, ya. Ketika ditampilkan sudah, ini loh. Seperti ini, oh ya sama kayaknya yang saya cari adalah seperti ini. Jadi di Google itu akan muncul sebuah informasi yang mirip, yang mendekati dari pencarian Bapak Ibu sebelumnya. Ya, jadi Bapak Ibu oh ini yang saya cari, klik disimpan sama mereka di repositorinya mereka. Ya, ketika ada yang mencari itu ditampilkan lagi. Ya, nah itu adalah salah satu pola data. Jadi pola yang disimpan sama mereka, polanya seperti ini, ya seperti tadi yang saya jelaskan di association rule, ya. Kalau orang mencari item pertama, item kedua, item ketiga, kecenderungannya dia mencari item kelima seperti apa,
ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, itu di dalam Google, ya, item di sini nanti direpresentasikan menjadi sebuah kata, ya, namanya kalau di analisis kita sebut dengan text mining, ya. Jadi implementasi kata seperti apa? Nah, itu dianalisis, ya. Korelasinya antara kata satu dengan kata berikutnya seperti apa, ya. Kata A, kata B, kata C, kata D. Nah, kecenderungannya nanti kalau Bapak Ibu mencari perpustakaan umum di daerah Surabaya, gitu, ya, itu per kata itu, ya, itu disimpan sama mereka menjadi sebuah pola, ya. Ketika Bapak Ibu mencari itu, nanti ditampilkan sama dia, ya. Jadi tekniknya perekaman data, ya, big data, Pak, ya. Jadi sama mereka kita itu nggak tahu, ternyata mereka itu udah jauh sebelumnya itu udah menyimpan, ya, istilahnya tekniknya sudah maju duluan, gitu loh. Jadi kita hanya keenakan aja memakai searching, pakai query A, B, C dan sebagainya, udah, gitu. Tapi itu disimpan sama mereka di Google, kemudian ditampilkan. Ini loh, di Google Scholar juga gitu. Oh, saya sering mencari ini, ya kan? Kemudian mereka simpan di dalam database mereka. Ketika ada orang mencari itu, ditampilkan lagi, ya, karena pola datanya seperti itu, ya. Nah, kalau di di arsip umpamanya, ya, arsip bisa sebetulnya Pak dianalisis, umpamanya teksnya, ya, kita lihat teksnya seperti apa, pola datanya teks seperti apa, ya, analisis teks, konten analisis. Oh, ternyata di arsip itu kearsipan umpamanya surat keluar, kecenderungannya itu kategorisnya apa, ya, terus kecenderungannya isinya seperti apa. Nah, itu polanya nanti dicari, ya, menggunakan association rule atau pengelompokannya pakai cluster, ya. Nah, kemudian ditampilkan, diprediksi menggunakan classification, ya. Setelah dilihat pola datanya, dilihat frequent pattern-nya seperti apa, yang kemudian dipakai untuk mendeteksi the next data, ya. Jadi sebenarnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita bandingkan Pak antara di Indonesia dengan di luar, ya kita nggak bisa membandingkan, ya jauh Pak. Di luar sudah, ya sama dengan membandingkan bumi dan langit Pak, nggak bisa dibandingkan. Mereka sudah maju, sudah teknologinya sudah maju pesat. Ya, sekarang kita masih step by step masih berkembang lah. Ya, negaranya negara berkembang, mereka negara maju. Ya nggak bisa dibandingkan, ya. Makanya ketika saya belajar di sana, ya saya nggak bisa membandingkan. Kok dibandingkan ya enak di sana, Pak. Sana teratur, semuanya bisa diprediksi, semuanya ini semua ditata dengan rapi dan sebagainya. Di kita ya nggak bisa gitu loh. Ya, jadi memang nggak bisa disamakan, ya. Jadi memang mereka sudah maju menggunakan itu, ya. Ya salah satunya contohnya seperti itu tadi yang saya bilang, memprediksi atau mencari jaringan teroris, ya. Sama mereka dokumentasi itu disimpan sama mereka, ya. Dokumentasi ini kemudian dianalisis, ya. Dianalisis sama mereka yang kemudian ketika ada orang yang namanya begini, terus kemudian asalnya dari, umumnya ya saya nggak menyebutkan negara, ya, asalnya mungkin dari Asia Timur, dari Arab umpamanya, terus kemudian orangnya kecenderungannya begini dan sebagainya, ciri-ciri khasnya. Dari ciri-ciri itu kemudian diketahui dari pola data yang kita punyai, wah ini kecenderungannya kayaknya ini mempunyai jaringan ini dengan teroris, prediksi, ya. Makanya kemudian mereka kalau terkait dengan itu pasti ditahan dulu, kemudian diintegrasi ya sama pihak custom, ya. Nah, itu juga kekuatan dari arsip, Pak, data kita. Jadi arsip yang mereka punya itu cukup luas, cukup besar,
ya. Makanya sebenarnya kita ini ya agak kecolongan juga. Data-data kita banyak sering diambil oleh negara-negara maju, ya. Termasuk Amerika, termasuk Australia, mereka punya data kita lengkap, ya. Jadi ketika kita ke sana, kita terkait dengan teroris pasti kena detect, ya. Karena sistemnya udah artificial intelligence itu tadi, ya, arsip mereka cukup banyak, ya. Arsip yang dia punyai dari seluruh penduduk Indonesia itu udah dia ambil, ya. Nah, kita nggak tahu, ya. Itu. Jadi itu, Pak, ya. Jadi kalau diterapkan ya berbagai macam kearsipan bisa lah. Nanti bisa mendeteksi arsip ini masuk mana dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh, saya bisa kasih contoh ya Pak ya. Saya share screen ya. Tekniknya mengcluster ya. Teknik mengcluster data ya. Nah, ini saya menggunakan salah satu programnya yaitu RapidMiner. Jadi RapidMiner ini free, open source ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti apa nggak bisa pakai ya. Sebentar, saya keliru share-nya. Stop share. Share screen. Ya. Bapak Ibu bisa masuk ke ke RapidMiner Studio. Sebentar kok nggak bisa. Oke. Ini free Bu, ya Bapak Ibu, free softwarenya. RapidMiner Studio for Education, ya. Nah ini free. Kalau Bapak Ibu tidak pakai yang education itu disuruh bayar. Jadi kalau untuk education free, ya baik student maupun apa researcher ataupun lecturer, ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai ini. Ini salah satu tools untuk data science, ya, yang sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu, ya. Di sini ya untuk student, profesor, instructor sama researcher. Nah, email isi aja ini email, jangan email Google atau jangan email Yahoo, ya email dari universitas Ibu, ya. Kalau email Google nanti lisensinya tidak free, ya. Bapak Ibu harus bayar. Ya, tapi kalau ini dari universitas, ini nanti free 1 tahun, ya. Nanti bisa diperpanjang lagi, ya. Jadi cukup apa membantu sekali. Ya, ini diisi aja sesuai dengan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang tahu ini, ya, enter name-nya, university enter name-nya, ya, university name-nya, course-nya apa, enter course number-nya dan sebagainya. Kalau ini bisa dikarang lah, nggak masalah, ya. Tapi yang penting emailnya jangan dikarang, ya. Nah itu. Nah nanti download, kemudian Bapak Ibu install, ya. Kemudian seperti ini, ya. Setelah Anda install, ya, Anda masuk ke marketplace untuk mengupdate berbagai macam paket, ya, paket analisisnya, ya. Ini cukup banyak paket analisisnya, ya. Ada yang top download, ya, ada yang top rate. Ini cukup banyak. Nah nanti Bapak Ibu bisa download, ya, cukup banyak sekali programnya, ya. Ini saya, nah ini ada text processing, ada Python scripting, ada web mining, ya, ada mining cloud text analysis, ya, convert extension, RapidMiner Redup, ya, deep learning, ya, jadi ada yang lebih mantap lagi menggunakan deep learning, ya. Kemudian ada WK, ya, dan ND4J Black N dan sebagainya, ya, cukup paket-paketnya cukup banyak, ya. Nah setelah itu, ya, Bapak Ibu bisa, ya,
pakai, umpamanya salah satu contoh ini cluster, ya. Ini tadi sudah saya buatkan, ya. Ya. Nah, ini, ya. Jadi Bapak Ibu datanya Bapak Ibu simpan di dalam Excel, ya. Seperti biasa, ya. Contoh data arsip seperti ini. Ya, di dalam database Bapak Ibu kan banyak, ya. Nah, di dalam database itu Bapak Ibu bisa analisis, ya. Nah, ini salah satu contoh aja, ya, kecil ini, ya. Ini nomor surat, tanggal, perihal, kategori, tujuan, ya. Terus kemudian isi, asal surat, status, dan sebagainya, ya. Contohnya seperti ini, ya. Yang kemudian kita read, ya. Kita baca, read Excel, ya. Kita ketik aja di operatornya ini, ya. Oh, ya, ini kita drag and drop, ya, seperti ini, ya. Terus kemudian di sini kita ambil datanya dari mana, ya, di folder apa, ya. Terus kemudian import configuration wizard, ya, datanya ada di mana, ya. Next, next, next. Kemudian baru kita coba analisis, ya. Maunya kita tidak pakai processing dokumen, ya, enable operator, ya, di sini. Nah, ini source atributnya kita ambil kategori sebagai weight, ya. PDF IG. Oke, ini, ya. Yang kita analisis bisa kita pilih, Bapak Ibu, ya. Kita hanya menganalisis tentang perihal kategori, ya. Kita mau mengklaster dokumen kita didasarkan pada perihal dan kategori dan tujuan. Isi teks oke, nanti kita analisis nanti, ya. Kita klik yang 3 ini aja, yang lainnya tidak, ya. Apply, ya. Kemudian kita cluster, ya. Nah, di sini yang tadi, ya, Kemin, kita menggunakan Kemin cluster, ya. K-nya kita bisa tentukan, ya, berapa K, ya, bisa 6 atau 3, ya. Biasanya kalau kita lihat yang paling banyak dulu. Kalau dalam cluster itu ada yang cuma 1, maka kita butuh lebih banyak lagi. Lebih diperkecil K-nya, ya. Kita coba 5 aja, ya. Kemudian, nah, ini ada apa ukurannya, ya, istilahnya pakai apa, ya. Pakai Euclidean distance. Jadi Euclidean distance tadi adalah mencari jarak antara node satu dengan node yang lain, ya. Kemudian mereka langsung analisis, ya. Cukup cepat sekali, ya. Langsung keluar cluster 0 sampai cluster 4, ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa cluster 0 anggotanya cuma 1, cluster 4 juga anggotanya cuma 1, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ya. Nah, berdasarkan kategori ini yang ID record ID ketiga itu kategorinya rapat, ya, masuk dia kategori di cluster 0, ya. Di cluster 1 ada 2 dokumen yang mirip, ya. Ya. Ini kategori kita didasarkan pada perihal sama kategori sama tujuan, ya. Jadi ukurannya 3 ini, ya. Mereka lihat dia secara otomatis algoritma atau menghitung dengan sendirinya, ya. Kita lihat dengan example data yang kedua, ya. Jadi ada kemiripan, tujuannya dekan fakultas, ya. Permohonannya surat tugas, ini surat tugas, ini surat pengantar. Hanya ada kemiripan di tujuan, ya. Begitu juga klaster-klaster yang lain, ya. Ini ada klaster
kedua ya, ini hampir sama karena surat permohonan semua ya, surat resmi dan sebagainya ya. Jadi itu tekniknya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu contoh, saya kasih satu contoh teknik dalam mengcluster secara otomatis ya, menggunakan machine learning ya, salah satu bagian dari artificial intelligence. Itu Pak Ade. Terima kasih Pak Anthony yang pencerahan yang luar biasa nih, cukup mendalam. Terima kasih Pak. Monggo. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak Sandi. Baik, tadi mengawali Pak Ade, memang penjelasannya begitu menarik ya. Yang kedua ini dari Pak Wahid, beliau Pak Arsip UI ini. Kebetulan beliau bertanya dari contoh slide e-dokumen, berarti bisa ya Pak, misalnya kita memiliki dokumen kumpulan kebijakan di universitas. Kita bisa lihat dari setiap periode rektor itu mereka fokus ke bidang apa, menggunakan kumpulan dokumen-dokumen kebijakan atau peraturan atau keputusan yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya metode apa yang cocok untuk menjalankan itu, pakai yang mana ya untuk menjalankannya. Mungkin terima kasih pertanyaannya. Kalau silakan Pak, kalau kebetulan ada Pak Wahid, kalau memang untuk memperjelas silakan bisa Pak, bisa langsung bertanya. Mungkin ada tambahan Pak Wahid pertanyaannya? Silakan Pak Wahid. Ada Pak Wahid, ada Bu Anon juga ada ini. Pak Prof Kandang sudah hadir. Silakan Pak. Itu sih yang ditanya tadi Pak Sandi, sudah disampaikan sih. Jadi berarti dengan kumpulan dokumen-dokumen kebijakan bisa kita analisis gitu ya Pak ya. Rektor ini tuh dia tuh fokus, misalnya fokus ke pembangunan, terus misalnya rektor yang lain dia fokus ke pendidikan atau penelitian. Berarti setiap dokumen itu kan tadi dicontohkan bisa dikategorikan dengan tools yang tadi ya Pak ya? Bisa sakit. Jadi gini Pak Wahid ya, sebenarnya tergantung kalau pertanyaannya metode apa yang cocok untuk menganalisis tersebut, tergantung ya, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya Pak Wahid ingin mencari pola data, istilahnya pola frekuensi data atau pola korelasi antar isinya ya, subjeknya, itu bisa dianalisis menggunakan association rule ya. Kalau Pak Wahid kepingin mengelompokkan data, itu bisa menggunakan cluster. Nah, dari association rule dan cluster itu nanti bisa dipakai untuk mendeteksi in the next dokumen yang akan datang itu akan masuk ke kategori apa ya. Itu berbagai macam teknik ya, atau pakai cluster aja kemudian kita pakai deteksi the next data bisa, atau pakai association rule aja kita pakai untuk mengklasifikasi bisa, atau nggak usah pakai itu, pakai classification teknik aja yang berbagai macam teknik itu bisa. Salah satu contohnya adalah ini Pak Wahid ya, tulisan dari, nah ini ya, pengelompokan arsip universitas menggunakan algoritma K-mean dengan feature selection Chi-square ya. Ini sudah salah satu di Universitas Dian Nuswantoro ini, dia menggunakan TF-IDF ya sebagai weight-nya ya, untuk mendeteksi ya, untuk cluster kearsipan ya. Tahapannya cukup banyak ini ya. Kalau ini tokenize, filtering, stemming, tagging, ini adalah proses cleaning data ya. Jadi sebelum data dianalisis itu kita cleaning ya. Kalau untuk text mining kita perlu ini ya, di tokenize, di cleaning data, filtering, stemming, dan macam-macam tekniknya. Supaya data yang mau kita analisis itu benar-benar
teksnya bisa dianalisis, ya, tidak hanya teks-teks yang unstructured tadi, ya, tapi teks yang benar-benar pada kata-kata bakunya yang kemudian kita analisis, ya, pakai association rule, monggo, pakai clustering, monggo, ya. Jadi kebutuhannya apa, ya? Di sini ada risetnya, salah satunya adalah ini, dia pakai equivalent distance, J-chord similarity, ada Manhattan distance, ya, cosine similarity, ya, including distance dan sebagainya. Mereka banyak sekali penggunaannya, ya. Teknik-tekniknya cukup banyak. Nah, ini bisa Bapak baca, ya. Salah satunya ini yang penelitiannya di Jurnal Teknologi Informasi, ya, penelitian dari Universitas Dian Sastro ini, kalau salah, ya, Dian Nusantara, ya. Ini terus kemudian di Universitas Madura, ya, juga menganalisis ini, salah satunya, ya. Ini salah satu contoh, ya. Sorry. Ya, Universitas Trunojoyo, Madura, ya, aplikasi pengarsipan surat dan data kelurahan menggunakan metode naive Bayes classifier, ya, berbasis e-dokumen, ya. Jadi yang seperti tadi saya ambil, ya, dari sumbernya ini dia, ya, diklasifikasi sama dia, ya, dokumen, ya, kemudian di scan sama dia masuk ke sistem e-dokumen, kemudian diklasifikasi menggunakan naive Bayes, ya. Sebenarnya bisa berbagai macam, tergantung kebutuhan. Apakah mau klasifikasian, pendeteksian, ya, atau mau lihat frequent pattern-nya, ya, pola datanya seperti apa, ya, kecenderungannya nanti datanya dokumen ini bicara masalah apa, ya, itu tergantung kebutuhan kita, ya. Kalau kita kepingin mencari frequent pattern, ya pakai association rule, ya. Tapi kalau kita pakai mendeteksi, ya pakai classification, ya. Classification banyak sekali, ada naive Bayes, ada neural network, ada support vector mesin, ya, SVM dan sebagainya, ya. Nah, ini salah satu contoh, ya, dari data ini, ya, dari penelitiannya dia, ya kan, bahwa data trainingnya tadi, ya, dia bilang bahwa data training semakin tinggi, maka presisi, ya, presisi akurasinya cukup tinggi juga. Ya, data testingnya tetap aja 50, tapi data trainingnya digedein. Model datanya cukup banyak, ya. Jadi nanti bisa diprediksi, ya. Ya. Nah, ini menggunakan naive Bayes. Ya, jadi mendeteksi nanti data tersebut masuk pada cluster mana atau classification atau kategori apa, ya, dengan menggunakan naive Bayes. Itu. Oke, baik Pak. Yeah. Wah, aku tadi nggak share itunya ya. Lupa ya, share ya, artikelnya ya. sorry. Waduh, lupa saya. Mana. Nah ini, ya, sorry. Ini ada dua, ini ya, pengelompokan arsip universitas menggunakan algoritma K-means, ya, sama ini. Satunya lagi menggunakan naive Bayes. Ya, dia sudah menganalisis arsip dengan teknik itu. Ini aplikasi pengarsipan surat dan data kelurahan menggunakan metode naive Bayes. Universitas Trunojoyo Madura sama ini. Ya, banyak sekali sebenarnya. Ini cukup menjadi tantangan bagi kita semua, ya. Jadi pada dasarnya teknik-teknik ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Tidak hanya di arsip, ya, di perpustakaan cukup banyak juga yang menggunakan teknik ini untuk retrieval informasi. Jadi ketika kita mencari informasi dari database yang ada di perpustakaan, itu ditampilkan seperti apa, itu seperti tekniknya dipakai di Google tadi, ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi di Google itu mereka mengadopsi seperti itu, ya. Jadi nanti tidak
tidak lagi pakai classification, divisi, pakai ini dan sebagainya, tidak. Ya, jadi pakai big data ini. Ya, jadi nanti dianalisis antara nomor klasifikasi dengan subjek bisa. Ya, nanti ditampilkan nomor sekian kecenderungannya subjek apa, nomor sekian dan sebagainya. Ya, banyak sekali. Ya, teknik-teknik ini dipakai. Jadi Bapak Ibu kalau mencari bagaimana teknik-teknik ini dipakai di berbagai bidang, itu cukup luas ya, di internet banyak sekali ya. Nah, kita itu harus harus aware bahwa teknik-teknik ini sudah masuk ke berbagai bidang ya, data science, teknik data science ini. Niko, apakah bisa menjawab Pak Wahid? Iya, Pak. Perlu alhamdulillah. Aja lagi. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Baik, silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain. Bisa melalui chat juga, silahkan. Belum ada di chat ya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya informasikan untuk sertifikat bisa mengisi link yang sudah disediakan di chat. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk ke link tersebut. Pak Margono, Pak Hendro, saya juga ingin bertanya Pak, kalau misalkan arsip digital di kami dari mulai penciptaan ya, dari mulai surat menyurat kemudian sampai diberkaskan, memang mungkin kedepannya akan terus-menerus akan semakin banyak Pak ya. Nah, kalau memang dalam proses awal nih Pak, proses penyiapan dokumentasi digital, nah apakah memang perlu didesain dari awal metode ini, data science ini, melalui data mining, kemudian nanti atau memang harus datanya banyak dulu gitu Pak? Oh, enggak. Seperti apa? Enggak. Datanya enggak harus banyak dulu. Yang sudah ada aja bagaimana? Ya, itu disimpan sebagai data training. Ya, sebagai data training, sebagai data disimpan di dalam repository sebagai data training. Nah, nanti itu dianalisis ya. Ya, nanti mungkin Pak Sandi bisa menggunakan programmer atau ya programmer lah. Ya, jadi Pak Sandi kan nggak tahu tentang algoritma dan pemrograman. Nah, Pak Sandi bisa menyewa programmer untuk menerapkan teknik ini dalam menganalisis arsip-arsip yang ada di dalam Pak Sandi ya, di dalam institusinya Pak Sandi. Saya udah punya nih, udah tak classifier nih, udah tak ada labelnya bahwa ini masuk ini, disimpan di dalam digital tadi, ya, istilahnya disimpan di dalam database, ya, di dalam repositorinya Pak Sandi, yang kemudian pakai teknik ini, programmer suruh membuatkan pakai teknik ini, ya, untuk menganalisisnya, ya. Jadi untuk retrieval-nya, bisa nggak retrieval-nya pakai teknik ini, ya, itu nanti Pak Sandi bisa ngomong ke programmernya akan membuat algoritmanya, membuat programnya, udah langsung bisa diterapkan, ya. Jadi nggak perlu mempersiapkan dari awal, yang sudah ada seperti apa, ya. Jadi nanti dianalisis. Nah, analisisnya juga sesuai dengan kebutuhan. Pak Sandi mau kebutuhannya apa? Oke, saya kepinginnya ada retrieval-nya menggunakan ini. Kemudian nanti hasil hasil analisisnya atau hasil reportnya nanti berupa sebuah data yang benar-benar matang, ya, yang dipakai untuk decision maker. Oh, ini nanti begini, oh nanti saya begini, ya. Jadi nanti ketika Pak Rektor minta, oh saya minta dokumen
yang terdahulu tentang ini. Langsung searching ya, pakai query, muncul ya. Nah, Pak, ini nanti kalau Bapak menggunakan namanya surat keputusan ini, kecenderungannya akan berpengaruh pada berpengaruh pada A atau keputusan B atau keputusan C gitu ya. Karena apa? Didasarkan data yang sudah ada itu begini, Pak, ya, ada korelasi antara dokumen satu dengan dokumen yang lain ya, yang kecenderungannya nantinya korelasinya seperti ini itu ya. Itu dideteksi, bisa pakai teknik ini ya. Itu. Jadi tergantung nanti kebutuhannya apa ya, programmer suruh bikin ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya dana, ya pakai aja program yang sudah ada, tools-nya yang sudah ada, seperti RapidMiner, kemudian Orange juga ada, kemudian Tableau juga bisa ya. Tableau cukup ampuh sekali ya untuk menganalisis secara cepat ya. Tableau itu nanti apa dengan apa bisa kita sandingkan ya, sehingga langsung muncul tapi cuma Tableau ini harus bayar ya. Kalau Tableau harus bayar, makanya saya nggak tampilkan karena memang bayar. Jadi yang free aja, RapidMiner, Orange, WK, terus kemudian FastViewer, itu semuanya tools untuk data science ya. Tergantung Bapak Ibu mau pakai apa, terserah ya, monggo. Jadi itu Pak Sandi ya. Iya. Nah. Berarti ini berguna juga Pak ya untuk dari data-data yang ada yang saling berhubungan sehingga bisa untuk pengambilan keputusan juga ya, Pak ya. Ya, jadi nanti subjek surat keputusan yang subjeknya A korelasinya dengan surat keputusan subjek B atau korelasinya dengan surat pemecatan atau surat apa itu bisa diketahui ya, sehingga nanti ketika Pak Rektor, wah saya kepingin membuat surat ini, nanti kecenderungannya dia akan korelasi dengan apa itu bisa diketahui, ya, gitu. Berdasarkan data loh ya, berdasarkan data. Jadi kita bicara masalah data, ya, gitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik Pak. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Anom ini, Anom Bu Anon. Ya, ada Bu Anon, alhamdulillah nih. Bu Anon, ini pertanyaannya dengan peluang seperti data mining, berarti tidak perlu lagi membuat seperti Thesaurus, ya Pak. Pertanyaan, Thesaurus ya. Thesaurus ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana bagi informasi yang baru, apakah bisa langsung terupdate? Mungkin silakan Pak. Terupdate gimana nih? Nah, Bu Anwar, apa bisa langsung dikomunikasikan? Maksudnya terupdate apa ini? Terima kasih Pak Hendro. Ini silakan Pak. Sesuatu yang menarik ya untuk saya. Hanya dari tadi, jadi saya menyimak tadi ya tentang Thesaurus tadi, karena kalau saya perhatikan apabila kita mencari informasi itu harus ada sebuah kendali ya, kendali kosakata yang apa yang akan digunakan. Misalnya istilah say misalnya apotik dengan rumah obat. Nah, istilah mana yang akan dicari, apakah apotik, apakah rumah obat. Jadi kan Thesaurus ini biasanya mengatur hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya kalau kita sudah tadi membuat sebuah data science yang contohnya tadi ya, yang surat dokumen itu, apakah kalau kita sudah membuat seperti itu, kemudian datanglah atau muncullah
surat-surat atau dokumen-dokumen yang secara langsung bisa nggak usah lagi dicari dari awal, tetapi langsung oh iya yang tadinya ketemunya cuma dengan key mining atau dengan cluster atau dengan tadi ada Chi-square, apakah itu langsung si kata tadi atau dokumen yang baru tadi langsung termining gitu loh ya untuk istilah-istilah ini. Barangkali itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Iya Bu, makasih Bu. Sebentar kalau yang kedua saya masih agak bingung ya Bu ya. Maksudnya termining apa, terupdate itu apa? Gak apa-apa. Sebentar. Kalau yang thesaurus itu malah membantu Ibu, bukan malah menghilangi ya. Jadi nanti teknik thesaurus itu dibantu oleh teknik ini ya untuk lebih advance ya. Jadi tetap kita butuh thesaurus karena thesaurus itu kan hampir sama kayak sinonim Bu, sinonimnya. Nah, sinonim mana yang mau dipakai ini dan itu, nah tekniknya itu nanti mendeteksinya pakai teknik ini, ya. Jadi kira-kira kalau kita pakai ini, kita ya prediksi akurasi yang kira-kira lebih mendekati kata yang lebih mendekati dari sinonim kata A itu pakai teknik ini. Justru malah thesaurus ini nanti dibantu dengan teknik ini, gitu Bu. Ya, bukan dihilangkan, ya Bu. Ya, jadi teknik ini membantu, gitu. Ya, matur nuwun Pak. Nah, ya, yang kedua Bu, maksudnya. Jadi gini Pak, maksud saya, misalnya tadi kalau sudah sudah ada sekian jumlah dokumen yang dilakukan dilakukan sainsnya, teknik classifier tadi, teknik classification-nya atau clustering tadi. Ya, clustering. Nah, kemudian misalnya ada 1000 dokumen misalnya sampai akhir 2019. Nah, pada pada 2020 kan tambah tuh dokumennya Pak, kali tambah 900. Nah, apakah dari awal lagi tadi makanya Sandi enggak Bu. Jadi kalau nanti Ibu sudah pakai teknik ini, ya, untuk mengcluster, untuk memasukkan dokumen tersebut masuk ke kelas apa, ya kelas masuk ke label kelas kategori lah, kategori A atau B, itu nanti deteksi secara otomatis Bu. Ya, jadi Bapak Ibu paling tinggal kalau sudah programnya dibuat oleh programmer, ya, kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan dokumen itu, langsung nanti ini masuk ke kategori A, B, C dan sebagainya. Ya, jadi langsung otomatis ya karena dia pakai machine learning, ya machine learningnya pakai teknik itu tadi, teknik classifier, teknik clustering, teknik outlier detection, teknik berbagai macam teknik, ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan dokumennya langsung kategori, ya ini masuk kategori ini masuk kategori ini. Karena pola datanya cukup banyak, ya karena Bapak Ibu sudah menyimpan data yang cukup luas, big data tadi, ya, yang kemudian bisa dipakai untuk mendeteksi dokumen selanjutnya ini masuk kategori apa, ya. Jadi itu Bu, ya. Ya. Bisa menjawab Ibu? Ya, terima kasih Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya Pak. Ya, bisa langsung Pak, silakan. Ini dari Pak OP, dari Unpad nih Pak. Pak OP mana Pak? Menanyakan paradigma apa untuk menganalisis arsip digital dan bagaimana kaitannya dengan big data pada data science. Yang mana Pak? Kok nggak ada di Zoom chat? Setelah Bu Anon Pak. Setelah Bu Anon, De Tita. Iya, betul itu Pak. Oh, saya OP Destrian. Oh, mau nanyakan paradigma apa untuk menganalisis arsip digital dan bagaimana kaitannya dengan big data? Ya, kembali dari ulang lah. Jelaskan dari pertama ini Pak. Menanyakan paradigma apa untuk menganalisis arsip digital. Tergantung, tadi kan saya sudah bilang tergantung kebutuhan.
ya, tergantung kebutuhan mau analisis pakai apa, ya. Kalau kebutuhannya untuk hanya frequent pattern, frequent pola datanya seperti apa, ya pakai assessment rule. Nanti kalau pakai mau mengcluster data, ya pakai cluster, tergantung, ya. Tergantung kebutuhan apa yang mau dianalisis, ya. Dan bagaimana kaitannya big data dan data science? Waduh, ini dari awal lagi nih. Belum begitu semua mungkin, Pak. Wah, ya langsung aja ya, ini kalau dari awal lagi, lama lagi nih, ya. Ya, Ya, Pak Sandi. ya. Ya, pada dasarnya ya big data dan data science itu besarnya ya, Bu ya. Ibu atau apa ini? Apa OP Dastrian ini Ibu atau Bapak ini? Pak OP ya, Bapak OP. Iya, ya, Pak OP ya. Jadi sebenarnya ini data science itu besarnya, di dalamnya itu ada berbagai macam teknik, ya. Salah satunya ada juga data mining, big data, data warehouse, statistical, mathematical, banyak sekali, ya. Jadi kalau dihubungkan dengan arsip, ya teknik ini dipakai untuk analisis, ya. Analisis arsip juga bisa, analisis konten arsipnya juga bisa, ya. Menganalisis cluster dari dokumen arsip juga bisa. Ya, jadi teknik ini cukup luas sekali, bisa dipakai di berbagai bidang. Ya, kalau big data ya otomatis tadi volumenya cukup luas, Pak. Ya, kalau itu tadi seperti Bu Anom tadi bilang bahwa tiap hari kita menerima dokumen-dokumen yang kita arsipkan, ya kan? Semakin banyak, semakin volume dokumen semakin luas, semakin melebar, ya, semakin banyak datanya yang kemudian kita analisis menggunakan data science yang pakai statistical, ya, pakai linear regression juga bisa, tapi tidak hanya berhenti di situ, ya. Dari linear regression nanti dipakai untuk menganalisis lagi pakai classifier, ya. Terus kemudian bisa pakai clustering, ya. Bisa kita gabung pakai association rule. Untuk mendeteksi anomali data kita pakai outlier detection, ya, dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya data science ini ada ruang lingkupnya cukup luas, ya. Jadi big data itu bagian dari data science, ya. Data mining juga bagian dari data science, mathematical juga bagian dari data science, statistik juga bagian dari data science. Jadi cukup luas, ya. Saya pikir itu aja, Pak Sandi, ya. Kalau mengulangi dari awal nanti ya. setengah jam lagi, 1 jam lagi. Baik, Bapak Ibu, kalau ada mungkin satu penanya lagi karena waktunya ini sudah lebih dari jam 9. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang akan bertanya lagi, satu orang. Monggo, Bapak Ibu. Monggo, silahkan. Oh iya, kalau ada pertanyaan apa dan sebagainya, bisa email, ini akan saya kasih email saya. Ya, untuk nanti barangkali mungkin di sini tidak ini Pak, silahkan bisa langsung bertanya melalui email Pak Hendro Margono. Ya itu, sudah saya kirim email saya. Silahkan disimpan nanti alamat emailnya. Baik, sepertinya tidak ada lagi dan kebetulan memang waktunya sudah melebihi. Ya mudah-mudahan. Ini ada Prof Nanang, mungkin Prof ada yang ingin disampaikan, Prof. Terima kasih Pak Sandi. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, juga kepada Bapak Hendro Margono, PC. Alhamdulillah kami dengan tenang hati ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya ya. Dalam-dalamnya. Pokoknya ini malam ini aduh pencerahannya luar biasa. Walaupun tadi betul kata Pak Dr. Ade ya,
belum nyampe ini Kapkina ini, kita ini kan generasi apa kolonial. Sama sebenarnya Pak, saya juga Pak, saya bukan belajar dari awal. kalau Bapak kan belajar ini kemudian ya seperti tadi, ternyata ya itulah lompatan teknologi ya sudah demikian ininya, dan itu akan memudahkan ya. Kita ini biasa pengelolaan arsip ya manual saja. Digital juga mungkin tingkatan middle. Kalau yang barusan yang Bapak terangkan, nah itu high ya, sudah tingkatan tinggi gitu. Ada sebenarnya Pak yang ingin apa? Saya ini kan atau kita ya, orang khususnya para ini tenaga pendidikan itu untuk mengumpulkan KKI atau untuk remunerasi itu kan tiap semester. Nah, nampaknya untuk keperluan pribadi juga ini sangat canggih, karena kalau sekarang saya itu nyimpannya per semester saja begitu kan data itu. Oh, ini untuk keperluannya. Tapi kalau tadi melihat penjelasan Bapak tentang clustering, kemudian pertanyaan Bu Anon tadi, apakah dari 1.000 akan berlanjut, kalau ada tambahan data atau mulai lagi dari 900, ternyata kalau itu kan, kalau remunerasi kita terputus kan Pak ya, pokoknya ini untuk semester ini simpen lagi, untuk semester. Tapi kalau yang tadi Bapak jelaskan, wah ini kita justru ingin tahu juga urutannya kan ya, urutannya atau istilahnya itu ya menjadi kurikulum vitae kita ke belakang gitu ya. Jadi ada kontinuitas ya, ada kontinuitas. Nah, makanya ini ini harus belajar ya minimal yang sederhana ya untuk kita barangkali ya yang ketinggalan. Paling nggak belajar itu Pak, association rule. Association rule itu hanya untuk mencari frequent, ya, jadi frequent pattern, jadi pola data seperti apa. Jadi nanti data kita yang kita simpen itu kita analisis pola datanya seperti apa, gitu loh. Jadi seperti yang karena association rule itu mengadopsi dari sistem market basket analysis, ya. Jadi dia kalau kita membeli roti sama mentega, kecenderungannya akan membeli apa. Nah, itu kita terapkan di data kita, termasuk di text mining, itu kita terapkan. Kalau kata A dan B, kecenderungannya kata-kata umumnya kata-kata cyberbullying, ya, kata-kata cyberbullying, itu nanti kecenderungannya dia pakai kata apa, ya. Nah, kalau di arsip kita juga bisa, ya, arsip kita konten analisisnya seperti apa, ya. Jadi setiap arsip itu dianalisis, ya, message-nya apa, kontennya seperti apa, nanti diketahui frequent pattern-nya seperti apa. Jadi kecenderungannya nanti kalau di arsip kita itu berbicara masalah berbicara masalah A dan B, kecenderungannya akan berbicara masalah C atau D. Nah, itu bisa dideteksi pakai association rule. Association rule. Iya. Association rule. Jadi association rule tekniknya cukup luas, Pak. Ada frequent pattern, effect growth, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, cuma kelas besarnya itu association rule, kemudian clustering juga banyak tekniknya. Terus kemudian classification, outlier detection, dan sequence pattern dan sebagainya. Ya. Ya. Apalagi dikaitkan dengan bahan materi ajar kita ya Pak. Ya, bisa nanti. Oh, iya. Dari urutan umpamanya ini yang berkaitan dengan A. Nah, kan suatu saat kita akan ketemu lagi tuh nyarinya di mana. Iya. Iya. Kalau tadi Bapak, itu jadi nanti bisa diketahui. Ya, diklasifikasikan. Ya, luar biasa nih Pak. Korelasinya nanti bahan ajar ini, korelasinya dengan bahan ajar apa itu bisa diketahui. Nah, itu yang belum sampai sekarang. Yang penting database-nya kita simpan benar, Pak. Jadi bahan-bahan ajar kita itu kita simpan atau kita arsip dengan benar di dalam database kita di dalam komputer, ya. Terus kemudian kita analisis menggunakan berbagai teknik ini, gitu loh. Ya. Software-nya cukup banyak, ya. Ada Orange, ada RapidMiner, ada
WK, ada yang sekarang lagi berkembang itu SPSS modeler, Pak. Ya, ya. Saya share, ini saya punya SPS modeler, tapi cuma track, ya bukan original, makanya saya nggak berani share. Ya. Ini salah satu tools juga yang hampir sama dengan RapidMiner. Sebentar, ini saya coba buka. Nah ini, ya. Ini SPSS modeler. Jadi database Bapak Ibu yang ada di Excel itu bisa dibaca. Apalagi dalam penelitian Bapak Ibu yang biasanya pakai SPSS, ya, mencari linear regression dan sebagainya, itu bisa dianalisis lagi menggunakan SPSS modeler ini. Ya, jadi pengembangan dari SPSS, ya. Modeler. Ya. Ini kalau ini memang harus bayar, Pak. Cuma saya dapat crack-crackannya, jadi saya nggak mau nge-share sebenarnya. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan kayak RapidMiner itu, tapi ini lebih lengkap ya, karena memang dia versinya versi dibeli ya, jadi tidak seperti RapidMiner yang free, tapi RapidMiner cukup membantu sekali ya, cukup membantu sekali untuk analisis, karena mereka RapidMiner cukup banyak juga paket-paketannya. Ya, di sini juga paketannya cukup banyak. Ini ada database algoritma ya, IBE dari SPSS statistik yang sudah risetnya Bapak Ibu atau data-data coding dari Bapak Ibu yang riset tadi. Iya, itu. Nah, itu bisa dipakai dengan ini ya. Kalau sudah pakai SPSS bisa mengembangkan pakai SPSS modeler. Tapi sebenarnya di RapidMiner pun juga bisa, Pak. Ya, di RapidMiner juga ada fasilitasnya dari SPSS. Data dari SPSS, nah ini SPSS, ya. Ini sama, ya. Jadi sebenarnya RapidMiner ini juga cukup membantu sekali dari untuk penelitian kita, ya. Jadi data dari SPSS ya kemudian kita analisis, kita menggunakan apa dan sebagainya, bisa, ya. Tergantung kebutuhan, ya. Ini ada pivot juga, ada transport dan sebagainya, macam-macam, ya. Jadi memang saat ini lagi berkembang cukup luas ininya teknik-tekniknya, ya. Nah, apalagi kalau pakai ini, Pak, pakai Tableau. Tableau ini malah lebih enak lagi nih, ya. Cuma ini juga bayar, Pak. Ya, ini juga bayar, ya. Mau menganalisis apa, ya, cukup enak sekali, ya. Tinggal drag and drop ini. Nah, ini datanya big data beneran kalau ini, ya. Dari data, berbagai macam data bisa kita analisis bersama-sama, ya. Coba ini kita ya, ini database-nya cukup luas ya, tinggal kita analisis ya. Nah, semuanya ini yang sudah saya cluster ya, jadi saya sudah mengcluster pakai RapidMiner, kemudian saya diamkan cluster itu mau saya apakan ya, kemudian saya cross tag dengan berbagai macam variabel ya, namanya cluster saya taruh sini ya, dengan ukuran kesempatan kegagalan atau pendapatan keluarga. Nah, pendapatan keluarga ya, sudah langsung muncul, Pak. Enak. Langsung muncul ya. Wah. Ya, enak kan Tableau ini. Dan ini bisa berbagai macam, kita bisa multidimensional. Variabel yang lain kita bisa gabungkan ya. Kemudian dengan pendapatan yang tidak menentu. Nah, ya, dengan kesempatan kerja yang ini, udah kita masukkan, ada berapa variabel kita masukkan langsung muncul. Oh. Ini hebatnya Tableau, cuma Tableau ini juga harus bayar. Nah, saya dapat bayar. Kalau Bapak Pak Hendro, ya.
private Pak Hendro, aja. kalau begini, ini kan memerlukan lebih enak kalau praktek gitu ya. Kalau praktek. Nah, jadi ini memakai istilahnya tuh bimtek ya. Kita punya Papti membuat satu kegiatan. Nah, ya tentu biasanya tidak gratis pelatihan, lah. Pak. Insya Allah ini bukan tidak gratis ya. Ini ilmunya luar biasa Pak Hendro. Nah, itu perlu berapa lama kira-kira untuk kita agar langsung mempraktekkan gitu ya? Saya sering kali Pak ya di Universitas Muhammadiyah saya juga ditawarin gitu. Kira-kira butuh berapa lama supaya Nah itu teman-teman dosen di NU itu bisa semua. Waduh, bingung saya. Tergantung orangnya masing-masing gitu loh. Karena ini memang aneh, ilmu baru ini. Iya, ilmu terapan yang bermanfaat bagi bukan hanya untuk institusi, diri pribadi pun ya itu. Iya. Ya, apa namanya memerlukan ini untuk kemajuan apa namanya. Jadi nanti silakan ya dipikirkan tergantung, Pak. Biasanya ya ini sedang sebenarnya di FISIP pun sudah menerapkan ini, ya ada paket-paketannya Pak. Jadi ada paketan introduction, kemudian middle, terus kemudian ke advance. Memang biasanya saya gandeng sama bertiga ya, saya Pak Imam sama Pak Yunus. Ya, Pak Yunus sebetulnya ini bisa ini. Jadi ahlinya ahli juga Pak Yunus ini. Ya. Nah, jadi nanti tinggal ininya ya Pak ya, nanti apa namanya perhitungan ya. Iya, jadi nanti dianalisis bersama-sama ini nanti biasanya ya kemarin kita rancang kalau untuk di NU itu bertahap. Ya, tahap introduction itu nanti 2 hari atau berapa hari, terus kemudian tahap 2 hari itu berapa jam, Pak? 2 hari itu 3 jam, Pak. 3 jam. 3 jam udah capek, Pak. Iya. 3 jam itu, waduh, ngomong 3 jam itu udah kering ini. Betul. Kalau pasti Bapak itu capek. Kalau kami tidak, ingin terus saja ingin nanya itu. Makanya biasanya saya gantian nih sama Pak Yunus, sama Pak Imam, bertiga ini tim kita, ya tim untuk ini ya. Jadi itu. Jadi bergantian nanti analisisnya. Oh ini nanti nerangkan ini. Jadi sebenarnya kita tergantung kebutuhannya pakai apa ya. Nah ini SPSS model seperti ini ya. Jadi ini udah Bapak ini IPM ini tinggal klik ini ya. Statistik outputnya, statistik ekspor, output dan sebagainya ini. IPM bisa seluruh daerah seluruh Indonesia ya. Kita bisa masukkan semua. Iya. Nah, terus kemudian modelingnya, ya, ini modelnya banyak sekali nih, analytics, server, classification, association rule, segmentation. Nah ini ada random trees, ya, ini banyak sekali, jadi digabungan. Ya, kalau classification apa nih? Ada analytics server apa nih? Terus association rule apa? Segmentation apa? Ini anomaly detection ini. Ya, jadi tekniknya cukup banyak Pak. Ya, kalau kita mau ini. Yang penting harus dipelajari satu persatu. Ya, ini ada naive bias, ada LCVM, ada SVM, ya, ada neural network, ya, ada k-mean cluster, ya, ada anomali KNN, ya, berbagai teknik, berbagai macam, ya, dan kita di sini ditantang untuk membangun sebuah model atau metode analisis, Pak. Ya. Jadi kalau di dalam data mining, data science ini, kita ditantang untuk membangun sebuah model atau sebuah metode analisis. Jadi Bapak mau menganalisis apa ya, itu harus logikanya harus benar ya. Jadi pertama kali, saya menggunakan association rule dulu, dari hasil association rule nanti saya buat untuk analisis detection ya pakai classifier bisa. Yang penting pokoknya logika berpikirnya benar ya. Logika berpikirnya benar, terus nanti data ini mau diapakan itu bisa ya. Ya di tesis saya menggabungkan 3 metodologi ya. Association rule,
kemudian cluster, kemudian classification. Ya. Waduh, Jadi hebat. tiga metode saya gabung menjadi satu, Ya. menjadi sebuah metodologi baru. Ya. Ya, jadi di sini ditantang kita memang untuk jadi challenge-nya cukup luas, ya. Jadi kita menggunakan teknik ini, kemudian kita gabung dan sebagainya, berbagai macam teknik, ya. Dan itu masih menjadi tantangan bagi kita untuk meneliti hal-hal yang lain. Ya, terima kasih Pak Hendro. Nah, ini harusnya saya mendengar ceramah dulu Bapak seperti ini. Sebelum kemarin itu saya mereview ada jurnal yang seperti tadi, ya, menggunakan apa gitu itunya aplikasinya itu di dalam rangka pengolahan data itu. Ya, saya nggak ngerti itu nih apa ini begitu ya, belum nyampe. Akhirnya ya jadi menganalisis atau mereviewnya hanya tata bahasa saja. Dangkalnya pengetahuan itu. Bibliometrik biasanya kita menganalisis referensi itu kita pakai bibliometrik. Nah, tekniknya ya pakai teknik ini. Ya, jadi nanti analisis bibliometrik, analisis referensi-referensi yang jurnal yang kita pakai itu nanti bisa kita analisis pakai ini. Ya. Tapi yang paling bagus kalau untuk referensi kita pakai NVivo, Pak. NVivo itu bagus. Cuma saya nggak punya. belum dapat crack-annya saya NVivo. Kalau tidak salah itu tadi NVivo itu, Pak. Iya, kalau tidak salah itu untuk analisis jurnal referensi. Jadi referensi artikel-artikel yang kita pakai kita analisis. Jadi nanti kita bisa melihat korelasi antara referensi satu dengan referensi yang lain seperti apa. Ya, jadi kita bisa mengelompokkan referensi postmodern ini semua. Nanti korelasinya sama artikel-artikel yang lain seperti apa. Terus nanti postmodern ini korelasinya dengan pas modern seperti apa. Itu pakai NVivo. NVivo betul. Baiklah. Saya nggak punya, dan saya masih belajar itu, jadi belum ahlinya di dalam NVivo. Ya. Terima kasih Pak Hendro, ini kami mendapat pencerahan yang luar biasa malam ini, dan semoga ini tidak hanya malam ini Bapak berkenan, nanti kita akan rencanakan untuk di masa yang akan datang. Nah, itu lebih aplikatif begitu Pak, dan kalau malam ini istilahnya juga dari PAPTI untuk PAPTI begitu. Nah, ini persembahan PAPTI Wilayah Timur ini luar biasa menghadirkan Bapak Hendro Margono PhD ya, yang saya cuma share loh, sama-sama belajarnya Pak. Ya, semoga ilmunya tadi ya berkah ya, kemudian dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan nanti kita akan buatkan ya istilahnya satu BIMTEK. Nah, itu menghitung-hitungan Pak, insya Allah ya. Dengan Pak Yunus saja Pak, Pak Yunus. Ya, dengan Pak Yunus saja. Pak Hendro ini ya Pak Sandi. Gimana Pak Yunus? Pak Hendro ini sama dengan Bu Mutia, ini satu angkatan anggota PAPTI pas IKOAS. Alhamdulillah, ya luar biasa ini dedikasi kami. Ada banyak sih teman-teman, ada Putri, ada Pak Imam itu juga mendaftar saat di betul. kelas benar. Nah, kalau teman saya Pak Imam khusus pada ini Pak image processing, jadi pada gambar-gambar analisis gambar. Kalau saya fokus pada teks, jadi konten analisis. Ya, kontennya ya. Ya, saya serahkan lagi kepada Pak Sandi. Terima kasih kepada Pak Hendro. Nanti tanggal 19 Oktober, Bapak Ibu, kita akan juga ada satu acara PAPTI ya di Universitas Indonesia. Ya, tapi ya kita lewat sama ya daring, tidak sebagaimana direncanakan dulu. Nah, itu acaranya adalah kongres ya. Kita ada kongres, kemudian ada seminar nasional.
tapi persembahan dari Pak Yunus masih ada satu lagi 2 minggu yang akan datang gitu. Jadi akan nyambung. Jadi setelah 2 minggu ini kemudian nanti ketemu dengan acara yang di ini motornya ada Pak Wahid. Terima kasih Pak Wahid Nur Piantara ya, Kepala Kantor Kearsipan UI ya. Persiapannya sudah matang ya Pak Saloh ya, Pak Wahid. Insyaallah Pak. Ya, semua pembicara sudah siap. Kemudian ya nanti untuk khusus apa namanya anggota PAPTI akan mengadakan kongres ya untuk menentukan langkah ke depan organisasi kita ya. Barangkali seperti itu yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Sandi. Terima kasih Pak Hendro Margono, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahan pahala kepada Bapak dan kepada seluruh anggota ya, para pinisepuh ini, Pak Ade, Pak Ibu Anon dan lain-lain. Terima kasih atas atensinya ya sampai malam begini ya. Ini karena ingin mendengar Pak Hendro nih ya membagi ilmu yang sangat berharga. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nandang tadi atas informasi yang sudah disampaikan juga oleh Prof. Nandang bahwa nanti kita akan ada seminar dan kongres yang insya Allah nanti diumumkan lebih lanjut secara teknisnya kepada Bapak Ibu. Kemudian juga saya informasikan 2 minggu lagi ke depan ada acara webinar yang memang diisi oleh Indonesia bagian timur oleh Pak Agus Santoso. Jadi Bapak Ibu 2 minggu lagi ke depan kita ada 1 sesi lagi untuk webinar. Baik, terima kasih kepada narasumber Bapak Hendro Margono PhD yang sudah memberikan paparannya yang begitu luas, yang memang sangat menarik sebenarnya ketika disimak dan tentunya diimplementasikan lebih hebat lagi untuk kearsipan, pengelolaan kearsipan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga apa yang telah dipaparkan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam pengelolaan kearsipan. Baik, karena waktu sudah larut malam, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada para peserta yang senantiasa konsisten sudah mengikuti acara webinar kali ini. Baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, kepada Pak Yunus yang sudah memfasilitasi juga